Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Wanayasa Bapak Taufik beserta teman-teman segenap pengurus. Pertama dan utama mari kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya pagi hari ini kita bisa dipertemukan di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sekali sudah berkenan hadir di Korucan di Purawanayasa ini walaupun undangannya dadaan ya Pak Taufik. Memang jas ini untuk pengurus yang Cibago ya. Dadaan saja jadi ya. Ini ada 7 personel, hanya satu memang karena kondisi yang nggak memungkinkan ya, karena sakit maka tidak bisa hadir. Pak Pistori kita doakan semoga sehat selalu. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon perkenankan kami menyampaikan hasil rakor beberapa waktu yang lalu pas hari apa ya, Senin atau apa di Basnas yang memang saat itu semua korwi diundang untuk diadakan sosialisasi dan juga tentunya ada hal-hal yang dirembuk bersama di sana. Nah, yang saya sampaikan hal yang berkaitan dengan UPY, unit pengumpul zakat. Nah, UPY ini dibentuk berdasarkan ada peraturannya, payung hukumnya itu Perbasnas nomor 2 tahun 2026. Saat itu yang menyampaikan di Banjar itu Pak Eko Juniadi. Pak Eko Juniadi itu selaku Sekretaris Basnas Banjar. Pak Tapi pernah mendapatkan materi ini? Belum. Kalau demikian sebagai wawasan kita bersama, mari kita belajar bersama atau kita cermati bersama berkaitan dengan UPY ini. Nah, Bapak Ibu, pembentukan dasar hukumnya, ada Basnas dan sebagainya, itu ada undang-undangnya, jadi resmi. Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 itu tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Kemudian ada peraturan ya PP-nya, peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 juga tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Ada instruksi presidennya juga 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengubahan zakat di beberapa lembaga. Nah, Perbasnas nomor 2 tahun 2016 itu tentang pembentukan dan tata kerja unit pengumpul zakat. Alhamdulillah kalau untuk kelembagaan di Banjarnegara itu hampir semua korban sudah ada UPY, kecuali kemarin yang belum Pandanarum katanya. Tetapi beberapa hari kemudian tidak diberi waktu untuk bisa segera menyampaikan susunan kepengurusannya. Mungkin hari ini sudah. Bapak Ibu, ada perintah dan larangan yang perlu diwaspadai kita bersama dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 berkaitan dengan pengelolaan zakat ini. Nah, ini tentang pengelolaan zakat yang perlu kita waspadai itu Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 pasal 25. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, pasal 25 itu menyebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Ini sih kita terima bersama, guys. Memang seharusnya demikian. Kemudian yang pasal 37, setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual dan atau mengalihkan zakat, infak, sedekah dan atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya. Kalau kita insya Allah tidak, kita kan terbatasi. Biasanya kan pengelolaan zakat yang cukup besar ya, cukup besar. Kalau di Banjar itu selain Basnas ada Lajisnu dan Lajisnu, itu memang ada di Banjar, ada itu dan resmi itu semua resmi Lajisnu dan Basnas.
Kemudian berikutnya pasal 38. Nah, setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Jadi kalau ada sekolahan atau lembaga masyarakat yang berinisiatif mengumpulkan zakat tanpa izin dari pihak yang berwenang, itu sebenarnya menyalahi aturan ini pasal 38. Tapi kalau lazisme insya Allah itu sudah payungnya sudah ada. Tapi kalau misalnya perseorangan atau apalah organisasi masyarakat yang tidak punya izin itu tidak diperbolehkan. Pasal 39. Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan pasal 25 dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Kemudian masih pasal 40. Nah, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Misalnya mengumpulkan tetapi tidak punya izin itu sebenarnya bahaya. Kemudian masih pasal 41. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Pasal 42 ayat 2 tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 39 dan pasal 40 merupakan kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 merupakan pelanggaran. Jadi ada pelanggaran, ada kejahatan. Kejahatan tadi kan konsekuensinya lebih berat, pelanggaran juga ada konsekuensinya, tetapi ya. Kemudian tentang Perbasnas nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja UPZ. UPZ itu unit pengumpul zakat ya. Ditetapkan pada tanggal 15 Safar 1438 atau 15 November 2016. Berarti sudah cukup lama lah 2016. Merupakan penjabaran tentang ketentuan UPZ dalam Undang-Undang 23/2011 dan tadi yang kita sebutkan tentang tugas, fungsi dan tata kerja anggota Badan Amil Zakat Nasional. Nah, UPZ ini kita masuk ke UPZ. UPZ itu satuan organisasi yang dibentuk oleh Basnas untuk pengumpulan zakat termasuk yang di Wanayasa. Nah, tupoksinya. Untuk tupoksi umum UPZ itu ada yang pertama pengumpulan zakat, infak, sedekah. Yes, zakat, infak, sedekah. Tupoksi kita termasuk. Yang kedua itu penyetoran. Jadi kita berhak mengumpulkan, terus punya kewajiban menyetorkan. Yang ketiga koordinasi bisa ke sini ke Basnas, setingkat di atasnya dan sebagainya. Yang keempat itu pemetaan muzaki. Nah, kita punya kewenangan juga memetakan siapa sih yang berhak yang akan kita usulkan untuk menerima zakat itu. Kemudian pemetaan mustahik, ya. Pemetaan artinya apa? Siapa orang-orang yang punya kewajiban zakat, kita petakan siapa yang punya hak untuk menerima zakat, itu juga menjadi tupoksi kita. Pemetaan mustahik dan pendampingan. Kemudian tugas PY. Nah, ini tugasnya sesuai pasal 7. 1. Membantu Basnas melakukan pengumpulan zakat. Jadi sifat kita itu hanya membantu Basnas. Dalam hal diperlukan, UPY dapat melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan dari Basnas. Nah,
sampai saat ini. Jadi kalau UPJ Kemenang memang diberi kewenangan untuk mendistribusikan apa yang dia kumpulkan, tapi kalau yang lainnya belum. Nah, fungsi UPJ satu, sosialisasi dan edukasi ya kan. Insya Allah ini sudah kita laksanakan. Artinya Pak Tafel selaku ketua ketika konferensi juga sudah sering mengingatkan ya Pak, mengingatkan, menyampaikan dasar hukumnya, ya kan itu kewajiban, bahkan sudah disampaikan juga dalil-dalilnya baik Quran maupun hadis-hadisnya. Yang kedua, fungsinya pengumpulan zakat. Kita juga sudah bisa menjalankan pengumpulan zakat ini. Yang ketiga, pendataan dan layanan muzaki. Pendataan dan layanan muzaki ya. Jadi kita bisa melakukan data-data ini siapa yang punya kewajiban zakat, terus mereka melakukan zakat kita layani. Kalau memungkinkan, dijemput. Kalau di yang itu istilah dan sebagainya itu tak penjemputan ke rumah-rumah yang akan zakat ya. Tapi kalau di sini kan ada Mbak Wahyu ya, cukup tapi mereka kan sudah menyatakan surat pernyataan kesediaannya. Hanya sayang sekali untuk Wanayasa itu belum 100%, baru sekitar 52% lah, separuh penyusunan RKAT UPJ untuk program pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan berdaya gunaan zakat Basnas ya. Kemudian penyusunan laporan kegiatan pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan berdaya gunaan zakat Basnas. Ini inti dari pasal 8. Nah, objek pengumpulan UPJ. Nah, untuk kelembagaan itu SKPD juga itu zakat, ada zakat profesi. Kalau kita sudah ya zakat profesi yang dulu kan sudah langsung kita semua kena zakat itu berulang tersendiri. Kemudian korban, wakaf, infak dan sedekah. Kalau di perusahaan itu ada karyawan, zakat perusahaan, dana kepedulian sosial atau bencana, korban, wakaf dan sebagainya. Masih juga ada dana zakat masyarakat, kepedulian sosial, korban, wakaf dan sebagainya. Nah, kepengurusan UPJ itu paling tidak minimal 5. Alhamdulillah kalau kita kan sudah bagus ya. UPJ kecamatan itu 5 orang atau lebih, artinya paling sedikit. Sekurang-kurangnya ada penasihat. Ini biasanya kalau di insan itu ada kepalanya ya kepalanya, kalau di bawah statusnya ada bawahnya otomatis penasihatnya itu. Kemudian ketua ini juga sekretaris, bendahara dan pembantu umum. Yang semua ini diusulkan oleh pimpinan instansi. Kita sudah sudah semua memenuhi syarat warga Indonesia beragama Islam, komitmen terhadap pengelolaan zakat juga sudah. Keterukurnya ini kita sudah, artinya kan kita sudah punya SK ya Pak, SK-nya sudah, sehingga sudah sesuai yang dilakukan. Nah, Basnas di sini ada juga, UPJ itu bisa berbagai macam, ada yang UPJ masjid, musola, UPJ dan lain sebagainya. Nah, kalau UPJ itu dibentuk dengan SK Ketua Basnas. Kalau kita juga sama, rupanya mengikut yes dari ASN P3K UPJ yang bersangkutan menyetorkan atau melaporkan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi dan kita cermati bersama. Jadi menyetorkan atau melaporkan 100% ke Basnas melalui rekening bank jateng syariah dan bank jateng konvensional. Kalau kita ya biasanya juga transfer bank Basnas. Beda ya Mbak? Oke, ya saya dapat kiriman langsungnya dari Pak Tafel, kemudian tak teruskan ke Basnas. Memperoleh dana operasional atau HAML maksimal 5% dari pengumpulan di kuliah. Kemarin juga ini sudah disampaikan Pak Tafel, sudah tak titipkan ke Mbak Wahyu kemarin tentang taruhan itu sekaligus diberikan
yang 5% dari itu, sekitar 800 ya, karena kita memang baru sedikit juga yang seperti. Nah, UPY tugas pembantuan, kalau ini berarti untuk kemenang yang tugas pembantuan dapat melaksanakan pentasarupan dan pendaya gunaan maksimal 70% dari dana yes yang dikumpulkan. Ternyata ini khusus untuk yang diberi pemenang itu, bukan semua UPY yang ada itu. Dan kemarin yang dapat pemenang ini baru pemenang. Wajib melaporkan hasil pengelolaan, penghimpunan dan pentasarupan zakat infak sedekah kepada ketua Basnas. Berhak memperoleh dana operasional AMIL maksimal 12,5% dari dana yang ditasarufkan, terus dibentuk SK dari ketua Basnas. UPY masjid hampir sama lah, nggak perlu kita bahas ya, karena kita bukan UPY masjid ya, hanya untuk wawasan kita saja. Kalau ini strukturnya Basnas itu strukturnya UPY seperti ini. Pokoknya kita itu hanya tangan panjang Basnas, jadi intinya di segala sesuatunya harus dilaporkan ke Basnas ya. UPY tingkat kabupaten, UPD mengakomodir ASN di UPD yang bersangkutan, UPY rumah sakit, misalnya RSD, RSU dan sebagainya. Kalau UPY di Bora kita juga masuk di sana. Nah, UPY melaksanakan pengumpulan atau mandat Basnas melalui potong gaji atau langsung. Jadi bisa potong gaji, bisa langsung. Ini poin kedua yang perlu kita cermati lagi. Seluruh pengumpulan disetorkan keseluruhan atau 100% kepada Basnas Kabupaten. Kemudian apabila diperlukan UPY dapat melaksanakan pendaya gunaan dan pentasarupan paling banyak 70% setelah mendapat izin dari ketua Basnas. Nah, kalau UPY masjid juga sama, pendaya gunaan pentasarupan 100%, terus pembantuan AMIL zakat tadi sama 12,5%. Kalau UPY yang hanya melakukan pengumpulan berarti 12% itu bagi yang tadi pendistribusian dan sebagainya, berarti yang pemenang lah bersamaan. Kalau kita hanya selaku melakukan pengumpulan, maka mendapat hak AMIL itu paling banyak 5% dari hasil pengumpulan zakat. Nah, langkah awal ini kita sudah melakukan. Kita sudah berapa bulan ya Pak Tahir? Apa sudah setahun belum? Hampir 6 ya, sudah hampir 2 tahun ya? Ya, hampir 2 tahun. Sehingga insya Allah kita sudah melakukan inilah, mendata mujaki sudah, apa yang wajib, yang menyampaikan formulir sudah, menentukan sistem bayar sudah, mereka sudah menyetorkan sudah. Alhamdulillah dari 5 ini kita sudah melaksanakan semua. Mereka jumlah mujaki mengklasifikasikan jenis donatur. Nah ini juga, ini sudah belum ya kalau kita misalnya, oh ini yang zakat sekian, yang infak sedekah sudah bisa belum Pak? Belum ada ya. Berarti semua masih zakat ya. Kalau ada ke depan berarti tetap kita terima. Artinya kan kita datanya berarti oh ini zakat, oh ini niatnya sedekah, infak dan sebagainya ada tersebut. Kalau yang ini sudah kayaknya kali bening itu yang nggak zakat, mereka kesepakatan ya Pak kayaknya sedekah 50-an. Kemudian sedekah atau infak pokoknya yang bukan zakat itu. Tapi kalau kita jadi ya dilontar-lontarkan ya Pak di konferensi, tapi kayaknya belum gayung bersambut ya, adem-adem baik ya surat kita juga nggak bisa memaksa sih ya Pak, tapi kita sebenarnya hanya mengetuk hati dan menyadarkan. Kalau belum sadar oh sudah ada? Oh iya, nggak apa-apa dibaginya kalau jangan hanya ketika kita di pelaporan nggak perlu dipisahkan nggak gitu. Kalau yang niatnya sedekah, jadi misalnya kan ada beberapa katanya sudah ada beberapa yang
istilahnya iya dua gitu. Latihan. Berarti latihan ya. Iya latihan jaga betul. Ya karena belum sesuai dengan jumlah kebetulan yang ada di Jakarta memang juga apa sudah lumayan punya niat dan sudah punya itu. Kemudian ini contoh bukti storiakannya ya sudah diberi belum Pak? Ya, sudah diberi. Nah, langsung enggak apa-apa. Oh, iya, enggak apa-apa. Mungkin ini yang sana yang HUPY mengikuti rakor Basnas. Nah, ini sudah ini ketika saya mengikuti itu dalam rangka rakor Basnas. Kemudian mengajukan program kegiatan atau pelaksanaan kegiatan kewilayahan. Kalau kita punya program, apa itu biasanya juga diperbolehkan. Artinya kita punya hak untuk melakukan itu. Mengusulkan nama para calon mustahik. Sebenarnya ketika waktu saya juga diusulkan di usulan itu hanya murid-murid pro. Saya tanya Pak, ini kelihatannya data ini kan hanya untuk data siswa. Lah gurunya gimana? Yang untuk guru dan selain siswa BTK nggak jawabnya sana. Kalau guru kan sudah kita lakukan lewat Digipura yang mungkin itu loh yang profesional. Tapi sedikit Pak kuotanya yang memang sedikit jatahnya gitu jawabnya. Artinya memang selama ini kita memang baru disalurkan Basnas itu siswa-siswanya deh yang lewat UPJ ini. Kalau yang keguruan kan lewat Digipura deh kolaborasi dengan Digipura. Nah, ini harapan saya sih bisa kedepannya ya bisa usul itu ya Pak. Artinya kalau memang 100% stop, kita kan nggak punya dana untuk teman-teman yang di sini. Bisa ya usul lain loh Pak, usul nama-nama guru selain yang dikelola di Digipura loh. Maksudnya yang langsung bisa dan disetujui. Kalau enggak ya kasihan teman-teman kita yang di sini sih. Karena biasanya kan dapatnya satu kecamatan yang Digipura sedikit ya Pak. Berapa Pak? 14. Kalau kemarin kita sini berapa Pak? Menjelang lebaran itu 35 ya, 2 kali lipat ya, 2 kali lipat ya. Nah, mendapat hak amil yang besarnya ditetapkan berdasarkan Perbasnas nomor 2 tahun 2016. Tadi 12,5% bagi yang sekaligus penyaluran dan 5% itu kalau operasional. Dana operasional UPY. Nah, ini berasal dari bagian hak amil, bantuan dari institusi tempat UPY. Misalnya formulir di sini, misalnya formulir punya perusahaan atau apa, lo bisa bantu di situ halal. Misalnya UPY terdapat atau ada perusahaan lah, perusahaan di daerah sini, terus kemudian membantu ke kita. Oh ini semoga lah UPY operasional dan sebagainya itu diperbolehkan. Tapi kayaknya yang lama ya Pak, sini boro-boro perusahaannya saya langka, kewajiban yang membayar zakat juga belum semua sadar. Ya serapokala Pak, bismillah insya Allah menjadi aman. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan undang-undang dan syariat. Biaya tenaga kerja pengurus, penasihat dan alat kelengkapan organisasi UPY dibebankan pada dana operasional UPY. Jadi ya 5% tadi ya untuk tetes dunia itu. Kemudian apa ya? Oh terima kasih. Teman-teman itu hasil dari rakor Basnas. Kewajiban saya sudah saya sampaikan. Selanjutnya mau bagaimana kami serahkan sepenuhnya ke Pak Tafir selaku Ketua UPJ di Korwitan Digipura. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Tafir, monggo waktu